Yaman. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa anti. Alhamdulillah bi khair aidan. Jurusan. Hayya nabda dirasatana fi hadal yaum bi qiraatil basmalah. Sa'aqra lakum kasful khudur. Abi Nur Holbi, Adinda, Afis, Yusuf, Rifan, Fatan, Ica, Iswah, Kaksha, Fido, Lingga, Luffy, Fatir, Mazaki, Misbah, Melan, Miftah, Reza, Aziz, Zaki, Popi, Putri, Rian, Sandu Winarta, Serli, Siti Maisaro, Stefan, Sulis, Tegar, Tiara Ayu, Tiara Stianingrum, Windah Ripani, Zakaria, Kinaira. Fil usbu ilmadi bahasna anil kiroah. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang bacaan. Masih ingat judul bacaannya itu apa? Fil fasli dirosi. Fil fasli dirosi. Artinya apa? Ada yang tahu? Ya, pinter. Di dalam kelas belajarku. Kemudian al-an sanabhas anit taraqib. Domir mutasil. Sebelum kita pembahasan domir mutasil, kita juga sudah pernah membahas tentang domir munfasil. Apa itu domir munfasil? Kata ganti yang terpisah. Mahiroh. Ya. Kata ganti yang terpisah apa saja? Wah. Pinter. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan mempelajari tarokib atau tarkib, kaidah bahasa peserta didik mampu menganalisis tarkib atau kaidah bahasa Arab. Yang kedua, dengan mempelajari tarkib, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis isim dalam teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-adawatul madrasiyah dengan baik. Sebelum ke pembelajaran, kita ke ice breaking atau penyegaran. Tepuk isim domir. Huwa hu, hiya ha, antaka, antaki, nahnuna. Nah, udah fokus. Bahasan isim domir mutasil. Isim domir mutasil itu apa? Kata ganti sambung. Perhatikan contoh. Buku, bahasa Arabnya apa? Kitabun. Saya? Anak. Lah, kalau bukuku gimana? Ayo, kitabun plus anak sama dengan kitabi. Anak ini diganti dengan ya sukun, ya.
Kitabun plus ana jadi kitab. Ya Mas Yusuf ya. Selanjutnya, masih ingat domir munfasil yang kemarin? Domir munfasil ya seperti huwa, hiya, anta, anti, nahnu adalah kata ganti bentuk tunggal atau mufrad yang berdiri sendiri. Jadi domir yang berdiri sendiri itu namanya domir munfasil. Maksudnya apa Bu Guru? Ya, tidak nyambung dengan kata yang sebelumnya. Dia berdiri sendiri. Ana, huwa, hiya, anta, anti, nahnu. Dia kan berdiri sendiri, nggak nyambung sama kata sebelumnya. Itu namanya domir munfasil. Lah, yang ini. Na, i, hu, ha, ka sama ki adalah kata ganti bentuk tunggal atau mufrad yang bersambung dengan kata sebelumnya. Namanya domir mutasil. Domir mutasil itu tidak bisa berdiri sendiri, harus nyambung dengan kata sebelumnya. Nah, domir mutasil mengandung makna kepunyaan atau milik. Seperti apa? Ku, terus mu, terus nya. Ya. Perhatikan ke contoh sini. Domir munfasil, yaitu domir yang terpisah. Huwa atau dia laki-laki. Lah, domir munfasil huwa, domir mutasilnya yaitu atau kata sambungnya yaitu dengan menggunakan kata atau huruf hu. Ya. Contohnya gimana? Faslu apabila ditambah dengan domir mutasil hu maka menjadi fasluhu. Artinya ya, yang tadinya kelas ketika ditambah dengan huruf hu, domir mutasil hu, maka artinya jadi kelasnya untuk laki-laki 1. Selanjutnya, domir munfasil atau kata yang terpisah dengan huwa. Domir mutasil. Nah, bagaimana kalau kirtosu ditambah hu? Ada yang mau maju? Silahkan. Ya, Mas Fatan. Yang di sini Mas Fatan nulisnya. Di sini. Ya. Pakai penghapus. Nih. Suhu. Artinya apa Mas Fatan? Silakan ditulis. Betul atau salah? Sahih atau? Sahih. Ya. Silakan duduk Mas Fatan. Terima kasih. Kirtosu ketika bertemu dengan domir mutasilhu maka jadi kirtosuhu. Yang tadinya cuma artinya kertas ketika sudah bergabung atau bersambung dengan domir mutasil maka artinya jadi kelasnya. Pinter sekali ya Mas Fatan sudah bisa merangkai isim domir mutasil. Selanjutnya domir munfasil terpisah hiya, artinya dia. Domir mutasilnya itu apa? He, ya. Contohnya faslu ketika bertemu dengan domir mutasil he maka dia menjadi fasluha. Yang tadinya cuma artinya kelas ketika digabung dengan domir mutasil ha maka menjadi kelasnya. Nah, kalau
contohnya ibu ganti misbahu plus H, maka dia menjadi seperti apa? Ada yang mau maju? Ya, Mbak Melan, silakan. Ya, silakan duduk. Terima kasih Mbak Melan. Nah, perhatikan. Kata Mbak Melan, kata misbahu ketika menyambung dengan domir mutasil H, maka menjadi misbahu H. Lampunya, yang tadinya cuma kata lampu, ketika sudah bertemu dengan domir mutasil, maka jadi lampunya. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Melan. Nah. Selanjutnya domir mutasil anta. Nah, domir munfasilnya itu anta ketika domir mutasilnya atau kata sambungnya yaitu dengan bertemu huruf K. Contoh kata faslu plus K, maka menjadi fasluka. Lam sama kaf bisa digabung ya, bisa disambung ya, jadi fasluka. Nah, yang tadinya cuma kelas ketika sudah bergabung dengan atau menyambung dengan kata fasluka, maka jadi kelasmu. Bagaimana kalau contohnya ibu ganti menjadi maktabu plus K, maka tulisannya seperti apa? Siapa yang mau? Ya, Mbak Tiara, silahkan. Sana Mbak, satunya sini. Nah, ya, mejamu. Kata Mbak Tiara, maktabu plus K. Ya, ketika bertemu domir mutasil menyambung dengan kata K menjadi maktabuka. Mejamu. Sahih au khata? Sahih. Pinter ya Mbak Tiara ya, aplaus buat Mbak Tiara. Nah, selanjutnya kata anti. Domir mutasil anti yaitu bertemu dengan huruf ki. Bagaimana cara menyambung atau merangkainya? Contoh kata faslun. Ketika bertemu dengan domir mutasil ki, maka menjadi fasluki. Yang tadinya artinya kelas jadi kelasmu. Kalau ibu ganti jadi mirsamun plus ki. Ada yang mau maju? Ya, silakan Mas Stefan. Mim ini di bawah sini. Nah, kasih kasroh. Jadi ya. Makasih Mas Stefan. Kata mirsamun ketika bergabung atau menyambung dengan domir mutasil ki, maka menjadi mirsamuki. Betul atau salah? Betul. Maka jadi yang tadinya cuma pensil jadi pensilmu. Selanjutnya kata anak.
kata anak atau domir mutasil dari anak yaitu ya sukun yang artinya ku. Contoh kata faslun ketika ditambah dengan domir mutasil i, maka jadi fasli. Jadi kelasku. Bagaimana kalau misalkan contoh kolamun plus ya sukun? Maka jadi apa? Silahkan maju ke depan. Ada yang mau ini? Mencoba? Ya. Video. Ya, terima kasih Mbak Melan. Kata kolamu ketika bersambung dengan hias sukun maka jadi kolam mi yang artinya tadinya cuma pena, ketika sudah bertemu dengan domir mutasil dari anak yaitu artinya jadi penaku. Nah. Kemudian dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Ulangi lagi Mbak, yang keras ya. Bagaimana cara menyambungkan domir mutasil ketika di belakangnya taman buto? Contoh kata madrasatun. Oh iya. Bagaimana cara menyambung domir mutasil ketika di belakangnya ada tamar buto? Contohnya kata madrasatun. Ya. Tambahannya mintanya apa? Ka apa ki apa ya sukun? Oke, oke. Nah, bagaimana? Maka tamar butoh ini ya, tamar butoh ini jadi tak biasa. Ya. Tahu ya tak biasa ya? Tak biasa tanya seperti ini. Gimana caranya? Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Ayo. Oke, Mbak Putri silahkan maju. Nah, artinya sekolahmu ya, untuk perempuan. Silakan aplaus buat Mbak Putri yang sudah bisa menjawab pertanyaan temannya ya. Nah, ya, tadi kita ulangi lagi, kalau domir mutasil bertemu dengan tamar butoh, maka tamar butoh ini maka jadi tabi yasa nih, madrasatuki artinya sekolahmu. Kegiatan selanjutnya diskusi ya. Silahkan kalian bagi jadi 5 kelompok mulai dari sekarang.
Kelompok 1, ketuanya Mbak Tiara. Kelompok 2, Mas Yusuf. Kelompok 3, Mas Fatan. Kelompok 4, Mas Ajis. Kelompok 5, Mbak Putri. Nah, sebelum mengerjakan, perhatikan dulu. Carilah kata yang mengandung domir mutasil dalam teks yang sudah Ibu bagikan dalam LKPD. Ya. Jadi kamu cari kata yang mengandung domir mutasil. Paham? Jadi semua ini, teks ini, kalian cari kata yang mengandung domir mutasil itu yang mana? Ya. Sudah paham ya? Paham dong? Silakan dikerjakan, diskusikan dengan temanmu. Ya. Jangan lupa nama dikasih dalam lembar LKPD, ditulis nama. Nanti ini jawabannya. Silakan ditulis. Bentar lagi. Banyak. Bisa libur ke esok. Sini ya. Hari ini di Ya. Nanti tadi tidak. Jangan. Jangan main. Taruh di laci. Ya. Jangan langsung. Holas? Kelompok 1 holas? Kelompok 2 holas? Kelompok 2? Holas Mas Yusuf? Kelompok 3? Holas. Kelompok 4? Mas Ajis?
lama belum. Kelompok 5? Nah, nunggu kelompok 4 belum selesai ya. 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 Halas, kelompok 4 halas. Oke. Acara selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Kata yang mengandung domir mutakhir yang ada di dalam teks fil fasli tirosi, yaitu 1. Fasli, 2. Launuhu, 3. Huwa, 4. Alwanuha. Silakan ditulis, Mbak, di situ. Ya, hapus dulu. Ya, 1. Silahkan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lainnya? Ya, Mas Yusuf. Ini kata huwa itu termasuk domir munfasil, bukan domir mutasil. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau menanggapi? Gak ada ya? Silahkan. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Kata yang mengandung domir mutasil yang ada di dalam teks fil fasli tirosi, yaitu fasli, launuha, alal haiti, launuhu. Silakan ditulis. Nggak usah. Nanti kita bandingkan antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5.
Yang lainnya siap-siap untuk menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2. Ya, dari kelompok lainnya, silahkan barangkali ada yang mau menanggapi hasil jawaban dari kelompok 2. Ya, Mbak Lufi. Dari kelompok 5 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Kata alal haidi untuk domir Mutasil, ya. Kata alal haiti ini bukan termasuk domir mutasil. Domir apa, Mbak? Domir mutasil, ya. Domir mutasil. Alal haiti bukan domir mutasil, tapi termasuk apa? Huruf yang kemasukan huruf jer. Huruf jernya yang mana ya? Ala, ya. Nah. Sudah, Mas, silakan ditutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditulis dulu. Nggak usah. Di bawahnya kelompok 3. Yang lainnya siap-siap untuk menanggapi hasil presentasi kelompok 3. Oke. Dari kelompok lainnya, barangkali ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3? Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Kata hiya bukan domir mutasil, tetapi domir mutafasil. Yo, nomor 3, yang ini ya. Hiya, kata hiya termasuk domir munfasil, bukan domir mutasil. Ada yang mau menanggapi lagi? Nggak ada. Silakan ditutup, Mas Fatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok presentasi silakan maju kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Kata yang mengandung domir mutasil yang ada dalam teks
Ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Pinggirnya aja bisa. Di sampingnya aja bisa. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Enggak ada? Fasli, launuha, launubu, semuanya sudah mengandung dhamir muttasil. Silahkan ditutup, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari kelompok 5, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga dari kelompok 5 akan mempresentasikan kelompok saya. Kata yang mengandung dhamir muttasil yang ada dalam teks Dirosi. yang pasti dirosi yaitu 1 kali 2 kali 3 kali 5 Ya, silakan ditulis dalam papan tulis. Ya. Dari kelompok lainnya, ada yang mau menanggapi presentasi dari hasil kelompok 5? Nggak ada? Semuanya udah betul? Udah. Demikian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 5. Selanjutnya penguatan, kita akan bahas satu persatu tentang teks analisis dhamir muttasil. Perhatikan ke depan, Mas Abi, Mas Rifan, silahkan ke depan ya, lihat ke depan. Ana thalibun fil fasli sabi minal madrasah mutawassithah Islamiyah Hasyim Asy'ari. Fasli jamilun wa munaddamun huwa janiba maktabatil madrasah. Kata yang mengandung dhamir muttasil yaitu kata apa? Fasli. Hanya kata fasli, ada lagi? Nggak ada lagi? Nggak ada ya? Nah, kelompok 1 ada, kelompok 2 juga ada ya? Kelompok 3 ada, kelompok 4 juga ada, kelompok 5 juga ada. Kemudian lanjut, paragraf kedua, perhatikan lagi.
Ungdur ila surah tilka surah Ra'isil Jumhuriyah wa hiya 'alal haiti. Al haitu launuhu ahdar. Kata apa yang mengandung domir mutasil? Launuhu. Ya, kata launuhu. Ada lagi? Ada lagi enggak? Kelompok 1. Ada kata launuhu. Kelompok 2 ada apa enggak ada? Ada ya, ini ya nomor 4 ya. Terus kelompok 3 ada. Kelompok 4 ada juga di nomor 3 ya. Kelompok 5 ada ya, di nomor 2. Lanjut di paragraf 3. Ungdur tilkas saburo as-saburo fi fasli launuha abyad. Kata yang mengandung domir mutasil, kata fasli sama kata launuha. Kelompok 1 ada kata faslinya ya. Tadi udah dibahas. Sekarang kata launuha. Kelompok 1 ada enggak kata launuha? Enggak ada ya. Kelompok 2 ada enggak? Ada. Nomor 2. Kelompok 3 ada. Kelompok 4 ada juga. Kelompok 5 ada. Selanjutnya di paragraf 4. Ungdur ila aklamil jafi hiya ala maktabil mudarris alwanuha mutanawi'a aswadun wa banafsanjiyun wa asrokun wa asfarun wa burtukaliyun wa wardiyun wa ahmarun wa buniyun. Kata yang mengandung domir mutasil mana? Alwanuha. Kelompok 1 ada. Kelompok 2 ada apa enggak ada? Enggak ada ya. Kelompok 2 enggak ada. Kelompok 3 enggak ada juga. Kelompok 4 enggak ada. Kelompok 5 ada. Berarti kelompok 5 ada. Selanjutnya terakhir paragraf 5. Ungdur ila aqlamit tulab hiya alal maktabit tulab alwanuha mutanawi'ah aidon abyad wa asraq wa asfar wa wardiyun wa aswadun wa ahdor wa ahmaru wa ahdoru. Kata yang mengandung domir mutasil yaitu kata alwanuha. Kelompok 1 ada? Ada kata alwanuha. Kelompok 2 enggak ada. Kelompok 3 enggak ada juga. Kelompok 4 kelompok 5 nah, di antara kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 yang bisa menyebutkan semuanya berarti dan tidak ada salah kelompok berapa? 5. 4 apa 5? Kelompok 5. Aplaus untuk kelompok 5. Semuanya udah ada tersedia. Nah. Terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dan sudah menanggapi hasil diskusi teman-teman kalian. Hasil kegiatan diskusi selesai, silakan kembali ke tempat semula, kemudian kita tes formatif atau evaluasi. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silahkan kalian kerjakan, jangan lupa dikasih nama. Kalau sudah nanti dikumpulkan ke depan.
Ini nggak di shooting. Oke, oh, ya. Yang bagian B, kalian pilih dengan menggaris bawah. Ya. Boleh ditulis, boleh juga digaris bawah. Nama saja dan kelas. Nama sama kelas. Holas? Kelas. Silakan dikumpulkan depan. Jangan lupa dikasih nama ya. Sekarang yang tadi Mas Yusuf sini. Ya, Mas Rifan. Ya. Kesimpulan pada hari ini kita sudah mempelajari tentang isim domir muttasil, kata ganti sambung. Ya, apa aja? Ka, terus ki, ha, hu, i, ya sukun ya. Nah, kemudian ada sebuah catatan yang pertama yaitu kata benda atau isim yang bersambung dengan isim domir muttasil tidak boleh
diawali alif lam. Contohnya, ini adalah contoh yang salah. Al-fasluna, al-maktabuha. Ini maktabuha, ya. Ini sudah bergabung dengan domir muttasil. Tapi sebuah kata ketika sudah bergabung dengan domir muttasil itu tidak boleh didahului dengan alif lam. Yang betul bagaimana? Perhatikan lagi. Contoh kata maktabu, ya. Yang benar ya udah berarti alif lamnya dibuang jadi maktabuha. Nah, kalau mau dikasih al berarti nggak usah dikasih dengan domir muttasil. Begitu pula dengan kata fasluna, nggak boleh ada al. Fasluna langsungnya ke fasluna atau al faslu. Fahim tum? Nah. Kemudian pada materi selanjutnya, ya, kita akan pas atau penilaian akhir semester. Ya. Hayya nahtatim dirosatana bilhamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.